Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya siaran pers terbaru dari BKN ya untuk para pelamar CASN tahun 2023 termasuk P1, P2, P3, P4, P3K guru ya. Di sini teman-teman perlu mengetahui ada pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk siaran pers ya. Ini resmi dirilis teman-teman karena siaran pers ini dirilis di Jakarta tanggal 19 Oktober 2023, yang mana isi siaran pers dari BKN itu adalah seperti ini teman-teman ya. Siaran persnya seperti ini. Pelamar CASN diminta tidak bertransaksi dengan oknum seleksi. Ya, jadi diharapkan agar pelamar CASN baik itu P3K guru, CPNS, nakes maupun tenaga teknis P3K agar tidak bertransaksi dengan oknum seleksi. Yang mana di sini katakan teman-teman ya, pelamar seleksi calon ASN tahun 2023 untuk formasi CPNS dan P3K diminta lebih waspada terhadap potensi tindak penipuan oleh oknum seleksi ya, oleh oknum seleksi. Pelamar CPNS tidak bertransaksi dengan oknum seleksi. Nah, pelamar seleksi calon ASN tahun 2023 untuk formasi CPNS dan P3K diminta lebih waspada lah teman-teman ya terhadap potensi tindak penipuan oleh oknum seleksi yang menjanjikan kelulusan tanpa melalui seleksi. Badan Kepegawaian Negara BKN sampai dengan saat ini telah mendapati surat palsu atau hoax terkait adanya pengangkatan menjadi ASN. Terkait surat palsu, BKN sudah menyampaikannya kepada masyarakat melalui media sosial BKN. Nah, jadi ini informasi yang sangat mendesak teman-teman ya, atau siaran pers yang sangat mendesak untuk para pelamar P3K guru melalui P1 sampai P4, CPNS, P3K teknis, dan P3K tenaga kesehatan ya. Jadi jangan sampai teman-teman tertipu oleh oknum-oknum yang ingin menjanjikan kelulusan tanpa seleksi. Yang mana BKN ini sudah menyampaikan kepada masyarakat teman-teman ya melalui media sosialnya BKN. Nah, di sini dikatakan oleh PLT Kepala BKN Bapak Haryomo ya, Dwi Putranto menegaskan agar pelamar seleksi tidak tergiur terhadap tawaran menjadi ASN secara instan, teman-teman ya, oleh oknum yang mengatasnamakan instansi pemerintah tertentu dengan syarat sejumlah uang. Tindakan oknum seleksi seperti ini dapat dicegah selama pelamar tidak tergiur janji palsu oknum yang mengklaim bisa membantu seseorang menjadi CPNS ataupun P3K tanpa proses seleksi ya teman-teman, tanpa proses seleksi yang ditetapkan pemerintah secara terbuka. Nah, itu yang harus teman-teman pahami ya. Selain itu, menurutnya tindakan penipuan oknum seleksi terjadi salah satunya karena masih ada masyarakat kita yang meskipun sudah tahu hal tersebut tindakan ilegal, tetap nekat menggunakan bantuan oknum dengan harapan bahwa pasti akan diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti proses seleksi. Ia juga menyoroti jika ada masyarakat yang nekat menggunakan jalur oknum dan dengan sadar menyerahkan sejumlah uang untuk menjadi ASN. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi bagi pelamar yang menggunakan oknum seleksi untuk menjadi ASN secara instan dengan menyerahkan sejumlah nominal uang, artinya pelamar tersebut telah bertransaksi dengan oknum. Keduanya, baik pelamar yang menyerahkan uang dan oknum yang terlibat, dapat dikenakan unsur pidana, teman-teman ya. Oke, dalam hal ini BKN melibatkan bantuan pihak berwajib dalam penanganannya. Itu yang harus dipahami ya. Oke, terkait proses seleksi, Haryomo juga mengingatkan bahwa tahapan seleksi terbuka secara umum, dapat dipantau bersama dan tidak dikenakan biaya dengan nominal tertentu. Bahkan di sini pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menganggarkan pembiayaan pelaksanaan seleksi CSN 2023 melalui APBN. Seluruh tahapan seleksi diumumkan secara terbuka, termasuk saat proses ujian dengan cat. Hasil masing-masing pelamar dapat langsung dilihat
Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, proses ujian dengan chat juga akan ditampilkan secara transparan melalui YouTube BKN atau layar monitor yang disediakan di lokasi ujian, sehingga siapapun dan dimanapun dapat memantau. Wow, ini tentunya menjadi kabar baik ya, bahwasanya BKN betul-betul memperhatikan kita. Dengan adanya siaran pers ini, kita bisa menghindari penipuan teman-teman ya, terkait perekrutan CASN ya. Jangan mau tertipu ya sama oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kondisi sekarang ini. Adapun tahapan seleksi saat ini, itu tengah memasuki tahapan pengumuman seleksi administrasi yang dilanjutkan dengan masa sanggah. Untuk masa sanggah, pelamar diberikan waktu selama 3 hari sejak menerima hasil seleksi administrasi, dan instansi diberikan waktu menjawab sanggah selama 5 hari, yaitu 19 sampai 23 Oktober 2023 ya. Saya rasa apa teman-teman ya, sudah ada teman-teman ya, sudah ada pengumuman pasca sanggah ya dari Panselnas. Oke teman-teman ya, nah sekarang kita masuk dulu di portal guru PPPK Kemdikbud.co.id, yang mana di sini ada informasi penting yang teman-teman harus ketahui ya, bahwa untuk seleksi administrasi ya, sepertinya untuk jawab sanggah dan pengumuman pasca sanggah itu sudah diumumkan hari ini ya. Ini dia untuk pengumuman pasca sanggah P3K Guru P1, P2, P3, P4 di sini sudah diumumkan hari ini tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober 2023. Jadi intinya bagi teman-teman yang tidak TMS kemarin atau tidak lulus seleksi administrasi kemudian mengajukan sanggah, hari ini teman-teman sudah bisa mengecek pengumuman pasca sanggah. Sepertinya sudah dijawab oleh tim verifikator teman-teman ya, yang mana siap-siap hari ini ya penarikan data final ya, mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober. Jadi sudah fix kemungkinan besar untuk tes CAT BKN P2, P3, P4 itu akan dimulai bulan November lah teman-teman ya, bulan November sampai bulan Desember. Yang mana di sini memang teman-teman ya, sudah ada pengumuman penting juga ya. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada pengumuman penting ya teman-teman ya. Dulu ya, kalau kita perhatikan di sini ini dia. Oke, ini dia teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada pengumuman. Alhamdulillah hasil sanggah saya berhasil diterima. Barakallah, semoga yang mengalami hal senasib yang serupa juga dipermudahkan dan lolos P3K tahun ini. Amin Allahumma amin. Artinya apa teman-teman ya? Artinya bagi teman-teman yang TMS kemarin dan mengajukan sanggah, silakan cek akun SSCSN-nya. Ini sudah ada pengumuman dari BKN terkait pengumuman hasil sanggah tanggal 28 Oktober ya. Di sini awalnya dia TMS. Mohon maaf Anda tidak lolos tahapan administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, surat lamaran dan pernyataan disesuaikan dengan draft yang dipersyaratkan, dan di sini sudah lolos ya. Selamat Anda lulus seleksi administrasi. Tapi di sini ada info dari BKN bahwa untuk teman-teman ya, pencetakan kartu ujian ya. Jadi pencetakan kartu ujian dimulai tanggal 5 November 2023 bagi pelamar yang telah melakukan cetak kartu ujian, harap untuk melakukan cetak ulang pada tanggal 5 November 2023 teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.